Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya. Terus kita lihat ada jenis-jenis macam-macam teori konspirasi. Wacana ini agak menarik. Misalnya ada yang berteori 5 tipe teori konspirasi. Ini tentang agennya. Siapa sih yang melakukan konspirasi? Ini boleh dicek di bukunya Walker, The United State of Paranoia. A konspirasi teori. Ini membahas teori konspirasi juga. Dia menyebut ada 5 tipe teori konspirasi. Yang pertama tipe musuh dari luar. Yang kedua tipe musuh di dalam. Yang ketiga tipe musuh di atas. Yang keempat tipe musuh dari bawah. Dan yang kelima konspirasi kebajikan. Ini agak unik. Yang pertama musuh dari luar. Yang berkonspirasi itu orang-orang di luar kita untuk merusak kita, menjatuhkan kita. Mungkin nanti tiba-tiba ada yang komen jelek-jelek di videonya ngaji filsafat ya. Terus kalian, wah ini mesti ada serangan sistematis dari luar. Ingin menjatuhkan ngaji filsafat ini. Itu jenis pertama berarti. Musuh dari luar. Ada kebalikannya. Musuhnya di dalam. Ini mesti orang-orang dalam ini. Ini mesti yang kecewa sama Pak Faiz ini. Bersepakat untuk menjatuhkan. Mungkin karena minta tema nggak diturut-turuti. Sudah bertahun-tahun misalnya. Terus berkonspirasi dia. Ngaco terus misalnya. Komentar jelek terus. Terus. Itu jenis konspirasi kedua. Ada musuh di dalam. Yang ketiga, musuh di atas. Musuh di atas itu, ini mesti orang-orang yang berkuasa ini. Diam-diam melakukan kesepakatan, mencari keuntungan biar kita rugi. Nah, ini jenis konspirasi ketiga. Kita menuduh orang-orang di atas kita, yang punya kuasa di atas kita, yang melakukan konspirasi untuk keuntungan mereka sendiri, entah dalam bentuk apa. Ada juga sebaliknya, musuh dari bawah. Kalau ini yang nuduh biasanya yang atas. Ini orang-orang ini kok tidak ada suaranya. Ini mesti sedang rapat, ingin menjatuhkan saya. Ini diam-diam. Nah, ini teori konspirasi, musuhnya dari bawah. Jadi macam-macam ya serangan teori konspirasi dari luar, dari dalam, dari atas, dari bawah. Semuanya bisa, tapi ya semuanya hanya tuduhan. Makanya sifatnya teori konspirasi. Ada lagi yang kelima. Kalau ini agak unik. Konspirasi kebajikan. Kalau ini alternatif ya. Di luar tema kita. Jadi ini menuduh tapi nuduh baik. Waduh. Kok studi saya kok selancar ini ya. Padahal saya itu tidak pinter. Ini mesti ada dosen-dosen yang memang sepakat biar saya sukses. Nah ini wong iki ya contoh apa ya mungkin begitu, tapi husnudonmu begitu. Ini namanya konspirasi kebajikan. Jadi kamu merasa kok saya ini untung terus ya. Ini mesti ada yang secara sengaja mengatur situasi biar saya jatuhnya untung terus. Ini namanya konspirasi kebajikan. Ada, tapi ini berbeda dengan ini ya. Biasanya yang teori konspirasi itu 4 ke atas. Yang tujuannya negatif. Ingin menghancurkan kita, ingin merusak kita. Baik, konspirasi agak dekat dengan cara berpikir negatif. Jadi dulu kita pernah belajar bedanya apa berpikir positif sama negatif. Biasanya dalam situasi yang membingungkan, kita cenderung mencari kambing hitam. Kenapa sih kok situasinya jadi tidak enak gini? Kenapa kok saya susah terus? Kenapa kita kok susah maju? Kenapa kok... Nah itu ketika buruk-buruk terus
Kita tidak tahu solusinya, cara paling gampang apa? Mencari kambing hitam. Nah, orang-orang yang dituduh berkonspirasi ini adalah bagian dari kambing hitam itu. Kecuali nanti memang terbukti benar, tapi kan ini masih belum ada buktinya. Jadi selain pikiran negatif, kalau dalam bahasa agama, teori konspirasi ini bagian dari su'udzon, prasangka buruk. Ini yang membuat kita berat, karena kita menyusahkan diri kita dengan pikiran negatif dan prasangka buruk. Baik, kita lanjutkan. Itu nanti yang prasangka akan kita bahas di akhir bulan nanti ya, di minggu ke-5, yang nanti kita bisa bertanya jawab di situ, termasuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang teori konspirasi ini. Saya lanjutkan. Ada lagi di buku yang lain jenis teori konspirasi. Kalau ini dari bukunya Rothbard. Dia ini seorang ahli ekonomi Amerika. Dia membagi teori konspirasi jadi dua. Ada konspirasi dangkal, ada konspirasi dalam. Teori konspirasi yang dangkal itu biasanya sekedar menuduh. Ini mesti ada yang main ini. Ini mesti sekedar menuduh. Tidak mencari bukti lebih jauh. Diawali dari keyakinan pasti ada yang bermain. Terus mencari kira-kira siapa yang diuntungkan. Yang diuntungkan kelompok sana, ya berarti kelompok itu yang bermain. Ini cara berpikir begini namanya konspirasi dangkal. Ada yang lebih positif, namanya konspirasi dalam. Kalau konspirasi dalam ini awalnya curiga. Ini mesti ada yang main, tapi terus mencari buktinya, meneliti, mengobservasi, mengamati, sehingga dapat bukti yang kuat, yang spesifik. Dari situ kalau memang sudah kuat, dia baru menyatakan. Tapi kalau belum ada bukti yang spesifik, dia belum berani bilang. Ini orangnya dalam. Ya dia setuju teori konspirasi, tapi dalam, tidak dangkal. Ya paling tidak semoga kalian ada di yang kedua lah, jangan yang dangkal. Kalau yang dangkal ini asal nuduh. Ya memang yang kedua lebih capek, lebih ringan kalau main share saja, main bagi saja. Tapi kan ya kurang bertanggung jawab, apalagi kalian. Sebagian besar yang muda-muda ini kan harapan bangsa semua. Masa senjatanya hanya teori konspirasi, itu kan kamu nanti ditertawakan seperti konotasi tadi. Konotasinya ini sebenarnya merendahkan kalau kamu hanya pakai teori konspirasi. Cari fakta-fakta, data yang lebih bertanggung jawab. Bukan berarti pasti salah. Cuma teori konspirasi mengindikasikan kita belum punya datanya, tapi sudah menuduh. Kita belum ngerti faktanya atau isinya data itu hanya manipulasi-manipulasi, tapi kita sudah berani bikin pernyataan. Ini yang sering jadi masalah. Baik, itulah gambarannya secara umum apa itu teori konspirasi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.